Seger banget. Emang cocok panas-panas gini minum yang dingin. Ya nggak? Bilangnya minta satu, gaya-gayaan baca berita korupsi. Sendirinya korupsi juga. Parah. Aku minta ya kuenya. Satu aja boleh ya? Ya boleh, ambil aja. Ternyata banyak juga pejabat yang korupsi. Kan negara kita jadi rugi triliunan. Ih, gak punya hati emang. Iya ya. Halo Tri, ada apa? Tumben tiba-tiba telepon. Mau minjem duit lagi apa? Enak aja. Iya, besok aku bayar deh. Sekarang mah belum ada uangnya. Ya deh. Terus ada apa kamu telepon? Oh iya, lupa. Aku mau nanya nih. Kamu udah kirim tugas belum? Makalah minggu kemarin dari Bu Mara. Oh, kirain ada apa? Belum. Tenang itu mah. Bentar juga beres ya kak. Kamu sudah belum? Belum nih. Aku lagi ngerjain tapi sekarang. Gimana nih keputusannya? Jadi gak joki di saya? Saya nggak bisa lama nih. Oh iya, sebentar ya Bang. Ini lagi ada keperluan sebentar. Ya. Halo? Kamu lagi ngobrol sama siapa itu? Kan nyebut tugas segala. Enggak kok. Ini aku lagi sendirian. Kamu salah denger kali. Udah ya, aku tutup teleponnya. Bye. Iya Bang. Tadi gimana ya? Jadi gak joki tugas di saya? Jadi dong Bang, harganya berapa nih kalau boleh tahu? Ya itu tergantung tugasnya, topiknya, deadline-nya. Nih brosurnya. Coba saya lihat. Saya ambil yang premium aja deh Bang. Boleh Bang. Buat ketentuan tugasnya ini. Nih, boleh dibaca. Ini di scan dulu buat DP-nya. Siap. Berapa nih kira-kira? Di atas 100.000 sih. Oke. Tapi tenang, itu dikerjakan oleh tenaga ahli. Buat TP-nya udah ya, Bang? Siap. Terima kasih ya. Siap. Mari saya duluan. Siap. Siap-siap kena marah ini mah. Pagi Bu, saya Rian. Ada apa? Jadi gini Bu, kedatangan saya ke sini terkait nilai saya yang tugas makalah kemarin. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas tersebut. Dan ini ada sedikit bingkisan dari saya Bu. Mohon diterima Bu sebagai tanda permintaan maaf saya. Apa maksudnya? Kamu mau nyuap saya? Mau jadi apa generasi sekarang kalau masalah nilai juga nyuap-nyuap? Udah bawa lagi sana. Nanti nilai mas saya yang urus. Saya minta maaf Bu. Mari Bu. Dasar kelakuan, ada-ada aja. Oh iya, halo, bagaimana? Oh, iya, pasuin aja sedikit berkasnya, nggak akan ketahuan kok, tenang aja. Kira-kira kapan ya itu selesainya? Saya nggak sabar nih, naik jabatan. Oh iya, ditunggu ya. Korupsi bukan hanya tentang uang miliaran atau skandal pejabat, namun itu bermula dari kebiasaan kecil, mengambil hak orang lain, berbohong untuk kepentingan diri, atau memalsukan dokumen demi jabatan. Setiap mata rantainya terhubung mulai dari kue yang dikorupsi, tugas kuliah yang dijoki, hingga bingkisan untuk dosen. Lalu, apa bedanya kita dengan para koruptor di berita jika kita juga membenarkan sedikit kecurangan? Drama ini akan mengajak kita menyelami ironi itu. Mari kita renungkan dan putuskan, apakah
Apakah kita bagian dari rantai ini atau agen perubahan yang memutusnya? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai masalah besar yang sering menghambat kemajuan bangsa, yaitu korupsi. Tapi sebelum kita mencari solusinya, kita perlu tahu apa sih penyebab korupsi tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Faktor pertama dari diri sendiri, yaitu moral dan integritas individu yang lemah. Seseorang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mudah tergoda oleh uang, dan suka mengambil jalan pintas, rentan untuk melakukan korupsi. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter, lemahnya pengawasan diri, atau sudah terbiasa melihat korupsi sebagai hal yang wajar. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Misalnya, gaji pegawai yang rendah, kebutuhan hidup yang tinggi, atau tekanan ekonomi keluarga bisa mendorong seseorang untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang tidak jujur. Ini sering terjadi ketika sistem kompensasi di instansi tidak adil dan kurang mencukupi. Yang keempat, ada faktor sistem dan lingkungan. Kalau suatu lembaga atau instansi tidak mempunyai sistem pengawasan yang ketat atau justru penuh dengan budaya permisif terhadap korupsi, maka praktik korupsi bisa berkembang subur. Apalagi jika pejabat atasan memberi contoh buruk atau justru melindungi koruptor. Nah, yang terakhir ada faktor sosial dan kekuasaan. Ketika kekuasaan terlalu besar tapi tidak diimbangi dengan akuntabilitas, korupsi bisa terjadi dengan mudah. Misalnya dalam proses tender proyek, pemilihan pejabat, serta pengambilan kebijakan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa korupsi tidak terjadi begitu saja. Ia muncul karena kombinasi faktor individu, ekonomi, sistem, dan kekuasaan. Mari kita mulai dari diri sendiri dan membiasakan hidup jujur dan berani menolak korupsi sekecil apapun.